Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate dan hari ini kita bakal balik lagi ke Magic Tal series kita ya, di mana kita bakal nge-review game antara Mikhail Tal melawan Milko Georgiev Bobotsov teman-teman. Dia adalah seorang chess grandmaster yang lahir pada 30 September tahun 1931 di Plovdiv. Dan Milko ini bukan seorang grandmaster yang biasa-biasa. Dia adalah orang Bulgaria pertama yang meraih gelar catur grandmaster teman-teman. Dia ini ngeraih gelarnya pada tahun 1961 ya, dan kenapa dia bisa memperoleh gelar itu karena dia memenangkan kejuaraan nasional Bulgaria pada tahun 1958 teman-teman. Oke, kita tanpa lama lagi kita langsung aja review matchnya. Di sini Mikhail Tal sebagai hitam ya teman-teman dan Milko Bobotov sebagai putih. Di sini Milko membuka opening dengan D4, dibalas dengan kuda ke petak F6 dan di sini ada C4 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan G6 dan di sini ada kuda ke petak C3. Berarti ini adalah King's Indian Defense ya. Lalu di sini Tal melanjutkan dengan gajah ke petak G7 dan di sini ada E4 teman-teman. Jadi langsung aja nge-strike dari senternya ya. Dan di sini ada D6, F3 dan di sini ada castle teman-teman. Lalu dilanjut dengan kuda G ke E2 dan di sini ada C5 teman-teman. Jadi langsung di strike oleh Tal dengan menggerakkan pion yang ada di petak C7 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak E3. Jadi masih sama-sama ngedevelop ya dari dua-duanya ya teman-teman. Dan di sini Tal ngelanjutin dengan kuda B ke D7. Dilanjut dengan queen ke petak D2 dan di sini ada A6 teman-teman. Di sini dilanjut dengan long castle dan di sini ada queen ke petak A5 teman-teman. Dan inilah mungkin mulai serunya ya teman-teman, di mana Mikhail Tal menjadi Mikhail Tal teman-teman seperti yang kita tahu. Di sini setelah menggerakkan B1, Mikhail Tal melanjutkan dengan B5 teman-teman. Jadi seperti biasa ya, kalau misalnya kita salah satu castle ke arah queen side, salah satu castle ke arah king side, pasti saling nyerang dari arah sebaliknya teman-teman. Harusnya dari sini Mikhail Tal nyerang dan di sini Milko bakal nyerang lewat sini, makanya ini mempersiapkan untuk menyerang dari gajah yang ada di petak G7-nya ya teman-teman. Di sini dilanjut dengan kuda ke petak D5 dan kuda ke petak D5 ini dengan niat yang bagus banget ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya sekarang dimakan, nggak usah dimakan balik dulu teman-teman, tapi ngeskak dulu dan setelah gerak baru makan. Jadi nanti Milko bakal dapat satu pion. Niatnya sih kayak gitu ya, niatnya sih kayak gitu ya. Tapi salahnya teman-teman, dia itu sedang melawan seorang Mikhail Tal. Jadi aku mau ngasih waktu buat teman-teman semuanya ngira-ngira kira-kira di sini Mikhail Tal itu bakal ngegerakin apa teman-teman. Dan aku kasih waktu 5 detik aja, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Selamat buat teman-teman yang udah paham betul dengan sifatnya Mikhail Tal, di mana dia itu nggak pernah peduli sama queennya ya teman-teman. Dan di sini Mikhail Tal melanjutkan dengan kuda memakan kuda teman-teman. Jadi dia langsung aja nge-sacrifice dari queennya. Dan ini by the way ya, ini tuh bukan game kayak Blitz atau Bullet teman-teman. Ini adalah klasikal. Bayangin di klasikal seorang Mikhail Tal berani melakukan queen sacrifice ya, dan ini bahkan kalau nggak salah baru di menit 20 menit pertama teman-teman, dan dia udah nge-sacrifice lagi aja ya. Jadi langsung aja tanpa pikir panjang Milko ini ngambil queen dari Mikhail Tal teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda makan gajah dan di sini sama ada fork juga ya teman-teman. Jadi ngefork benteng dan juga pionnya teman-teman. Tapi kalau bisa dipikir-pikir, di sini juga Mikhail Tal masih dapat kompensasi yang bagus ya. Dia dapat dua kuda dengan dua gajah teman-teman, ditukar dengan satu queen ya. Makanya di sini dilanjut aja oleh Milko dengan menggerakkan bentengnya karena lagi diserang ya. Lalu di sini Mikhail Tal melanjutkan dengan memakan pion teman-teman sambil menyerang dari queennya. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan di sini ada makan karena udah pusing banget kali ya ngelihat kudanya udah terlalu aktif teman-teman, apalagi nyerangnya ke arah sini tadi, jadi langsung aja dimakan oleh Milko teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak C1 dan di sini ada benteng ke petak B8. Jadi udah mulai penyerangannya ke arah eh, queen side-nya semua ya, ke arah sini. Ini juga kalau misal kebuka bakal bahaya banget. Ini kalau udah ke develop misalnya bakal jadi bahaya banget teman-teman. Makanya di sini dilanjut dengan gajah memakan pion teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak B6, ngedevelop dari kudanya sekalian juga ngebuka jalan untuk gajahnya gerak teman-teman. Siapa tahu mau ke sini kan. Siapa tahu mau ke sini, siapa tahu mau ke sini teman-teman.
Makanya di sini dilanjut aja dengan gajah ke petak B3 dan di sini ada gajah makan pion. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak D2. Queen ke petak D2 ini juga biar pion ini tuh belum bisa dipush ya teman-teman, karena kan pion ini dijaga oleh kuda dan belum pengen banget pasti Mikhail Tal itu nge-push tapi belum bisa karena kalau misalnya dipush ini bakal keambil teman-teman. Makanya di sini Tal memundurkan dulu gajahnya ke petak G7, baru di sini ada kuda ke petak E2 teman-teman. Dan bener aja langsung di sini oleh Mikhail Tal itu dipush ya pionnya. Jadi bener-bener seagresif mungkin teman-teman, karena jangan lupa ya di sini tuh Mikhail Tal kalah satu queen teman-teman. Lalu di sini dilanjutkan dengan gajah ke petak C2 dan di sini ada push ke C3 teman-teman. Dan pion push ke C3 ini bener-bener gak bisa diambil oleh apapun ya. Kita review semuanya. Di sini by the way Milko ngelanjutin dengan queen ke petak D3. Tapi emang kalau misalnya diambil pakai apa dulu ya? Pakai kuda misalnya. Emang kalau diambil pakai kuda apa yang salah? Di sini bakal ada kuda ke petak C4 teman-teman. Nyerang dari sini dan kalian lihat penyerangannya ada dua teman-teman. Even kalau kalian defense pun ini bisa dimakan dan kalian nggak akan bisa makan balik karena yes ini kepin teman-teman. Dan sekarang keserangnya bahkan jadi 3 kali dan ini bakal jadi menang jauh untuk Mikhail Tal, bahkan +2 ya poinnya dari Tal ini teman-teman. Oke, berarti nggak bisa pakai kuda. Gimana kalau pakai pion? Emang kalau pakai pion apa salahnya? Kalau misalnya kalian ngambil pakai pion, di sini bakal ada kuda ke petak C4 teman-teman. Nyerang dari queennya dan juga sambil ngefork ya. Dimana setelah ke sini makan terus dipin teman-teman, ini bakal menang jauh untuk Mikhail Tal. Bahkan kalau misalnya kita hitung di sini satu gajah satu kuda ngelawan dua benteng dua gajah, ini udah bener-bener menang jauh ya teman-teman. Dan yang ketiga kan udah nggak punya queen juga sih Mikhail Talnya, ya udah ambil aja. Kalau misalnya diambil ambil dan misalnya skak ini bakal tetap aja kalah besar ya teman-teman. Misal dilanjutin dengan di defense ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini satu kuda satu gajah dua benteng dan ini cuma satu benteng dan dua perwira teman-teman. Makanya di sini memang tidak bisa diambil oleh apapun dan Milko itu lebih memilih untuk menggerakkan queen ke petak D3 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan di sini ada kuda ke petak D4. Niatnya apa? Yang pertama buat nutup penyerangan bukan penyerangan, pertahanan dari Mikhail Tal. Jadi sekarang mungkin bisa diambil, siapa tahu gitu ya teman-teman. Dan di sini Tal itu ngelanjutin dengan yes, gajah ke petak D7 teman-teman. Kalau misalnya kalian yang bertanya-tanya nih, emang bisa nggak sih sekarang diambil? Jawabannya adalah tidak teman-teman. Karena kalau misalnya kalian ambil sekarang, di sini bakal ada skak teman-teman. Dan ini bisa jadi skakmat ya. Bahkan kita coba lanjutin sedikit. Kalau misalnya ke sini, ini bakal dilanjutin dengan kuda ke petak B2 teman-teman. Dan lihat nyerang dari queennya ya. Kalau queennya mundur misalnya ke sini teman-teman buat ngebantu penyerangannya ya atau ngebantu ngedefense-nya. Sekalian biar nggak diserang juga teman-teman, di sini bakal ada benteng ke petak C8 teman-teman. Dan setelah misalnya mundur, di sini bakal ada skakmat ya. Kalian bisa lihat ini benar-benar chaos ya teman-teman si boardnya ini. Makanya emang sebenarnya nggak bisa diambil juga teman-teman. Dan Milko itu sadar, makanya dia ngelanjutin dengan menggerakkan yep, benteng ke petak D1 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak C8. Jadi sekarang udah bener-bener full power ya teman-teman, full attack ya ke sini. Ini juga udah persiapan bisa ke sini, ini juga ke arah sini teman-teman, bakal bahaya banget. Makanya di sini langsung aja dilanjutin dengan gajah ke petak B3. Jadi sekarang ditutup ya untuk arah bentengnya ke arah kingnya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak A4, makan dan di sini ada kuda ke petak B3 teman-teman. Dilanjut dengan benteng ke petak C3, nyerang dari sini dan dari sininya ya, bukan cuma nyerang dari queennya aja. Ingat teman-teman, karena ini tadi udah keserang 2 kali, kejaga sekali. Ini kalau misalnya ada 3 yang nyerang, jadi bakal nggak bisa di defense lagi teman-teman. Makanya di sini Milko ini ngelanjutin dengan queen makan pion teman-teman. Dilanjut dengan makan dan di sini ada benteng ke petak C8, benteng B ke petak C8 ya. Lalu di sini ada queen ke petak A3 dan setelah skak makan di sini Milko
resign the game atau menyerah teman-teman, karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin ya. Kalau misalnya kalian kesini ini bakal jadi skakmat teman-teman, bahkan kalau mau kayak gini juga bisa ya, ini skakmat. Dan kalau misalnya kalian yang nanya di posisi ini misalnya, kenapa nggak di, sorry, kenapa nggak dimakan aja, emang kalau dimakan bakal jadi kalah, teman-teman. Setelah skak misalnya, terus ini gerak kemanapun ini bakal dimakan, dan kalian lihat aja ya di sini, 2 benteng lawan 1 benteng lawan 1 gajah teman-teman, 2 benteng 1 gajah lawan 1 benteng ya. Dan setelah misalnya gerak makan makan di sini bakal ada skakmat teman-teman, nggak ada lagi yang bisa dilakuin oleh Milko ini ya. Makanya Milko itu sadar, dan setelah gerakan pion king ke petak B2 A2, di sini Milko resign the game atau menyerah karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Dan itu dulu aja untuk video kita hari ini dari series Magic Tal teman-teman. Kalian pada suka nggak nih sama series gimana kita ngomongin Mikhail Tal ya? Dan masih banyak banget teman-teman game yang mau aku review, karena kemarin sempat ngeliat-liat game-gamenya dan bener-bener gila banget. Masih banyak banget game yang bener-bener mind blowing teman-teman. Bikin saya juga yang analisisnya agak pusing ya, karena saking bagusnya gamenya. Dan saya nggak mau kalau misalnya ngejelasinnya kurang detail, karena ini adalah game-game dari Mikhail Tal teman-teman. Jadi untuk hari ini videonya itu aja. Sampai bertemu di besok lagi teman-teman. Dadah.